Oke guys, balik lagi sama gua The Blueprint. Di hari ini gua akan bawa materi tentang institutional order flow atau cara membaca jejak smart money di chart. Jadi, jangan hanya melihat kemana harga bergerak, tapi kita akan mempelajari bagaimana harga bisa bergerak. Kalau kamu hanya melihat candle, kamu melihat hasilnya. Order flow membantu kita membaca bagaimana prosesnya. Ketika harga tiba-tiba bergerak sangat kuat, kebanyakan trader hanya melihat candle besar dan mengapa itu bullish atau bearish. Tapi pertanyaannya bukan cuma bullish atau bearish guys. Pertanyaannya apa yang terjadi sebelum disesmen itu, liquidity mana yang diambil, structure apa yang dihancurkan, dan apakah harga meninggalkan imbalance. Disitulah kita mulai membaca yang namanya order flow. Order flow sebenarnya adalah interaksi antara buyer dan seller. Namun, sebagai trader retail, kita tidak punya akses langsung untuk melihat seluruh order atau institusional, guys. Jadi, kita membaca jejaknya melalui bagaimana harga bereaksi. Kita nggak bisa memastikan candle tertentu dibuat oleh institusi tertentu. Jadi istilahnya semakin sering digunakan dalam trading retail, tapi jangan salah memahami, kita bukan membaca identitas siapa yang membeli atau menjual, kita membaca footprint yang ditinggalkan oleh aktivitas besar di market guys. Nah, ini 5 jejak order flow. Jadi yang pertama itu liquidity, displacement, maka structure, imbalance, atau reaction. Reaction marketnya bagaimana. Jadi yang pertama liquidity itu tempat order dan stop guys. Jadi stop loss dan order para retail atau market maker itu ada di situ. Yang kedua itu displacement, pergerakan yang agresif yang menunjukkan imbalance. Nah, maka yang ketiga itu maka structure-nya bagaimana guys, perubahan struktur setelah displacement, apakah bullish atau bearish, itu bisa dibaca melalui market structure. Nah, imbalance itu adalah akibat dari pergerakan displacement guys. Jadi area yang menunjukkan ketidakseimbangan harga ketika harga bergerak sangat cepat, yang dinamakan displacement itu menciptakan lagi yang namanya imbalance atau FVG. Yaitu area yang menunjukkan ketidakseimbangan. Jadi salah satunya itu sangat besar antara buy-nya atau sell-nya. Nah, reaction itu nanti bagaimana ketika harga sweep liquidity, itu ada yang namanya reaction-nya. Harga bereaksi ketika kembali ke area tersebut atau retracement. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada tentang liquidity guys. Jadi liquidity itu kayak previous day high, previous day low. Jadi previous day high itu ini candle harian misalkan. Ini high-nya, ini low-nya. Jadi market itu dalam satu hari kalau kuliah intraday, market tuh hanya antara dua sweep ini atau sweep atas. Nah, kalau sweep dua-duanya itu namanya consolidation atau ya hanya sideways saja guys. Jadi ketika terjadi liquidity sweep itu enggak otomatis reversal ya. Jadi liquidity hanya memberikan konteksnya aja guys. Kalau ini tuh ada liquidity di area ini harus diperhatikan. Nah, tadi yang kita bahas liquidity sweep. Ini tuh bukan entry signal tapi liquidity sweep itu tentang kayak askingnya itu ada di sini guys. Stop loss atau TP itu ada di sini biasanya guys. Nah, cara menggunakannya itu nggak langsung entry ketika terjadi sweep, tapi kita lihat yang namanya reactionnya ataukah ada displacement. Nah, ini kan reactionnya bagus nih, langsung sweep kayak gini, candle sweepnya besar, buntutnya besar, tapi yang kedua tidak ada yang namanya displacement ke bawah guys. Harga malah sideways di sini dan menaikkan kelanjutan harga, dan tidak ada yang namanya structure shift di area sini. Nah, displacement itu apa? Jadi displacement itu pergerakan harga yang agresif kayak gini nih contohnya. Gerak ke atas nih kayak gini sampai menciptakan apa namanya imbalance, FVG. Kayak gini ciri-ciri umumnya, candle relatif besar kayak gini nih, gede-gede. Bodinya dominan body. Jadi wicknya itu jarang tuh kayak gini itu. Nah, itu lihat. Momentum kuat, menunggu structure, sering meninggalkan imbalance atau FVG ini namanya FVG. Nah, bedanya displacement sama impulsif biasa itu apa sih? Sama-sama bergerak cepat, tapi bedanya satu tuh lebih agresif.
ini kan cepet nih, tapi nggak cepet yang satu arah jelas, tapi kalau ini jelas agresif, cepet tapi satu arah gitu guys. Nah ini belum tentu, yang impulsif biasa itu belum tentu break structure, tapi yang displacement itu sering break structure, jadi kayak gini MSS di sini, dan tidak selalu meninggalkan FVG. Nah ini ninggalin FVG, tapi nextnya tuh dia nggak ada FVG sama sekali. Nah kalau ini kan jelas FVG, FVG, FVG lagi, FVG lagi gitu, dan di respect semua. Nah ini konteksnya lemah ketika high time frame lagi bullish, tapi impulsif biasanya bearish, itu namanya konteksnya lemah, tidak mengikuti time alignment dari atas ke bawah, itu enggak seirama. Tapi kalau displacement itu kebanyakan seirama sama bias high time frame guys, jadi konteksnya lebih kuat. Nah market structure itu kayak gini, contohnya market sweep ini nih area BSL nya. Nah turunnya itu ada yang namanya higher high terus higher low di sini. Jadi dia tidak menciptakan higher high lagi. Itu namanya market structure bearish contohnya. Ini contohnya bearish. Kalau bullish berarti higher high, higher high, higher high. Lower high, lower high, lower high. Nah, kalau ini bearish lower low, lower low, lower low gitu. Jadi terus turun ke bawah ada FVG. Nah, ini kalau kalian tarik Fibonacci 0,5 itu pasti hit di situ 0,5-nya terus turun lagi kayak gitu. Ini namanya market structure-nya guys. Jadi displacement plus market structure itu lebih bagus. Jadi sweep, displacement ke bawah, lihat ada FVG, displacement gede candlenya sampai MSS, terus di respect FVG turun lagi, itu namanya market structure jelas mendukung displacementnya guys. Oke, MSS itu apa? Jadi MSS itu ketika market mengalami perubahan harga, perubahan arah, tapi tidak pasti, yang namanya reversal. Jadi MSS itu karakter pergerakannya harga itu mulai berubah guys, kayak gini. Yang tadi lagi turun nih, dari sini misalkan turun, tiba-tiba berubah nih naik sampai swing BSL, swing high terakhirnya itu di close dengan candle body yang sangat kuat dan menciptakan imbalance, itu namanya MSS yang valid guys. Tapi ada juga MSS yang tidak valid guys. Makanya harga tidak pasti reversal, bukan pasti reversal ya, tidak pasti kalau terjadi MSS. Butuh yang namanya reaction lagi atau konfirmasi lagi. Nah ini yang namanya FVG. Jadi FVG itu ketika terjadi displacement, tadi dijelasin, itu terbentuk yang namanya ketidakseimbangan guys di antara candle itu. Itu apa? Ruang kosong. Kayak gini ruang kosong tuh, ruang kosong. Kok ini kan enggak nih. Ini ruang kosong kecil, sini enggak kelihatan. Nah ini kan padat ya. Nah ini namanya imbalance. Kosong ini biasanya harga respect guys. Jadi ngambil liquidity, naik lagi, ambil liquidity, naik lagi, ambil liquidity, naik lagi. Nah itu namanya FVG atau imbalance nih. Jadi frameworknya di underflow ini itu liquidity, kita cari dulu liquidity-nya, terus liquidity sweep, terus ada yang namanya displacement sampai MSS atau market structure shift, terus ada imbalance, FVG atau POI-nya, terus retestment, terus continuation. Itu frameworknya guys, kayak gitu core-nya. Kita akan trading kayak gini, ntar gue contohin. Nah contoh bullish seperti ini guys. Liquidity, ingat ya, liquidity, sweep, displacement, MSS, imbalance, retracement, continuation, CSD. Lalu kalian bisa entry sini, SL sini, naik. Oke. Contoh lagi yang kedua sama, tapi ini bearish. Sweep and liquidity, sweep, displacement, MSS, imbalance atau FVG, retracement, continuation. Oke, jelas ya. Nah, time frame-nya kayak gini. High time frame kalian bisa pakai 1D 4H, middle time frame pakai 1H, 30M, 15M. Bentuk bias atau structure-nya. Kalau ini untuk konteksnya, biasnya bagaimana? Maksudnya konteksnya itu liquidity mana yang penting, swing mana yang penting. Kalau ini lebih ke structure-nya, bagaimana reaction dan lain-lain. Nah, kalau low time frame ini execution atau confirmation-nya, guys. Oke, tadi kayak gini contoh analisisnya.
4H misalkan ada bearish PLA, 1H bearish structure jadi bagus sama, dan 5M ada buy side liquidity sweep jelas, terus ada bearish displacement, MS, SVG, terus langsung entry. Nah, misalkan stop loss sama targetnya, kayak contoh tadi yang terakhir bearishnya, sweep, add sini liquidity, sweep, MSS, FVG atau imbalance, hit, retracement, lanjut. Nah, ini namanya CSD. Kalian bisa entry di kelanjutan ini setelah retracement. Ini kalian bisa entry misalkan di sini tadi di garis ini ya. Kalian bisa limit di sini terkejemput. SL-nya di mana? SL-nya di swing terakhir, guys. Di invalidation. Kalau harga membreak ini dan naik itu sudah tidak valid untuk bearish atau short. Tapi kalau masih di dalam area sini muter-muter itu masih cocok kayak gini nih, masih retracement lagi itu masih cocok buat short. Makanya kita taruh SL di agak atasan sini. Oke, dengan target di mana? Target di SSL terakhir atau liquidity selanjutnya, guys. Contohnya kayak sini kan kelihatannya ini. Jadi ya seperti ini. Dia kalau liquidity selanjutnya. Kayak gitu untuk masalah stop loss dan TP-nya. Oke, jadi kesalahan trader adalah menganggap semua candle besar institusional. Menganggap sweep sebagai reversal. Nah, ini salah. Tidak semua sweep reversal, tetapi lihat dulu reactionnya dan lain-lain. Menganggap FVG pasti di fill. Nah, ini juga salah karena banyak juga FVG tidak di fill dan harga tetap melanjutkan impulsif. Nah, itu kalian bisa menunggu lagi di wave selanjutnya atau retracement selanjutnya, guys. Biarkan market berjalan dulu. Nah, ini entry sebelum displacement ini sangat salah karena belum ada konfirmasi bahwa harga akan benar ke bias kamu, guys. Jadi yang kelima, mengabaikan high time frame context. Jadi ini penting banget, jangan abaikan high time frame context. Jadi kita harus mulai trading tuh analisa dari high time frame ke lower time frame, bukan dari lower langsung, guys. Oke, jadi ini checklist yang kalian harus perhatikan sebelum kalian trading memakai yang gue ajarin tadi atau materi tadi, order flow checklist. Ini bukan gue yang bikin, tapi ini gue cuma ngejelasin lagi dan lain-lain. Jadi ini ilmu yang gue dapat juga dari sepuh-sepuh lainnya dari trading. Jadi apa high time frame biasnya, di mana liquidity-nya, apakah liquidity sudah diambil, apakah muncul displacement. Jadi ini kalian bisa baca. Nah, kalau kalian mau trading, kalian checklist ini semua. Kalau beberapa jawaban tidak, ya jangan dipaksain buat trading, tapi harus wait and see aja. Oke, gue langsung contohin di real chartnya. Di TradingView ada satu case yang jelas banget terjadi sesuai yang kita ajarin, sesuai yang kita pelajarin di sini, guys. Oke, jadi simpelnya kayak gini: liquidity, sweep, retracement, structure, retracement, expansion. Oke, langsung aja ke TradingView-nya. Oke, guys, jadi ini contohnya di XHU. Ini pas banget dari Jumat tanggal 21 Agustus. Di sini ada, kita lihat di time frame besarnya itu high time frame-nya satu harinya terlihat sangat bullish, dan ketika di sini ada sweep di dua hari sebelumnya dari Rabu, tapi tidak kuat untuk turun, guys. Jadi harga di hari Jumatnya langsung naik lagi, dan di sini terlihat mengambil PDH atau previous day high tapi tidak di sweep, melainkan terus naik. Itu menandakan harga kuat kenaikannya. Nah, di time frame middle time frame-nya gue lihat di 1 jam. Nah, ada FVG yang sangat besar di sini. Dan pas di New York di jam 8 USA New York retest ke situ terus naik lagi ke atas. Nah, kita lihat lagi di lower time frame-nya sebagai confirmation-nya. Nah, ini bisa dilihat di 3 menit. Nah, ketika 1 jam tadi hit FVG besar, kita lihat ada yang namanya displacement yang sangat kuat ya, sampai menciptakan di sini ada MSS untuk membalikan arah. Nah, di sini ada FVG banyak. Nah, ini kan ada FVG pertama di sweep, naik,
Tapi pas di jam 9.30 ini kan New York Open kan, itu harga langsung sweep bawah banget sampai nge-sweep semua liquidity sini, liquidity pool, terus dia langsung naik yang menyebabkan ada yang namanya CISD di sini. Nah, di close candle gua langsung masuk dan kalian lihat di sini SL-nya seperti yang di materi. Dan karena ini udah di atas, lihat 1 jamnya nggak ada liquidity lagi di atasnya, ya kan? Tadi kan di sini doang nih liquidity di paling atas. Jadi di sini bisa kalian taruh BEP guys di paling tingginya. Kalau udah hit di situ BEP. Nah, karena ini minimal trade-nya 2 RR, kalian bisa pasang di sini 2 RR. Tapi kalian BEP pas sampai di sini. Nah, tuh. Pas sampai sini nih kalian BEP karena harga udah nggak turun lagi juga dan akhirnya TP di 2 RR pas. Jadi seperti itu contohnya. Gue ulangi lagi. Sama kita cari daya time frame. Nah, kebetulan di sini 1D terlihat sangat impulsif ke atas atau displacement yang sangat kuat. Dan di situ di structure 1 jamnya bullish structure yang sangat jelas dan ada FVG sini yang kita expect FVG itu akan di mitigate lagi, akan disentuh harga lagi dan benar, dan reactionnya ada sweep di situ, dan di lower time frame-nya di 3 menit di situ ada confirmation juga. Ada MSS, liquidity sweep lagi, FVG-nya ini balance-nya diambilin semua, dan CISD entry, dan ya dapat 2 RR. Jadi seperti itu contohnya dari pemakaian materi yang gua ajarin tadi tentang order flow-nya, cara melihat marketnya seperti itu guys. Kalian bisa contohin sendiri di backtest kalian, di TradingView atau di FX Replay. Jadi jangan kalian langsung trading, langsung pakai real money, kalian tes dulu apa yang gua ajarin. Kalau emang profitable dan kalian udah ngerti gimana caranya, kalian baru boleh pakai di real money kalian guys. Oke, begitu aja contohnya dari gua. Oke, begitu aja guys dari gua Trader Blueprint tentang order flow. Kalian bisa langsung coba di backtest kalian atau di TradingView kalian lihat-lihat, atau backtest dulu dah pokoknya semua ini. Jangan langsung pakai real money, tapi backtest dulu apakah terbukti, apakah profitable. Oke, itu aja yang bisa gua ajarin tentang ini. Jangan lupa buat subscribe, buat like juga, buat komen juga, dan join komunitas juga yang masih bingung atau pengen request materi. Segitu aja dari Trader Blueprint. Terima kasih.